Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fikri Arsansyah, NIM 2402311000033. Pada kesempatan ini saya akan membahas sebuah topik yang cukup penting dalam perekonomian makro, yaitu bagaimana lonjakan utang pemerintah selama pandemi COVID-19 mempengaruhi konsumsi rumah tangga. Dan apakah pola perilaku tersebut sesuai dengan teori Keynesian atau teori Ricardian equivalence? Sebelum masuk pada pembahasan, saya ingin mengucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya kepada Profesor Dr. Sutikno SME selaku dosen pengampu mata kuliah TE Makro 2 yang sudah memberikan bimbingan dan ilmunya selama masa perkuliahan ini berlangsung. Dan kali ini saya akan berkesempatan untuk mempresentasikan tugas saya sebagai tugas akhir yang telah diberikan beliau. Seperti yang kita tahu, pandemi memaksa pemerintah meningkatkan belanja secara besar-besaran, baik untuk segi kesehatan, bantuan sosial, maupun untuk pemulihan ekonomi. Tampaknya, utang pemerintah naik cukup pesat. Pertanyaannya, bagaimana merespons kondisi ini? Apakah mereka tetap berbelanja, ataupun justru menahan konsumsi karena memikirkan pajak di masa depan? Itulah fokus dari presentasi saya kali ini. Dalam tugas ini, ataupun dalam penilaian ini, memiliki 3 tujuan utama. Yang pertama, untuk melihat bagaimana lonjakan utang pemerintah berdampak pada konsumsi rumah tangga. Yang kedua, untuk menilai teori mana yang lebih tepat atau lebih cocok untuk menjelaskan perilaku konsumsi masyarakat di Indonesia. Apakah teori Keynesian atau teori Ricardian. Dan yang ketiga, untuk mengevaluasi seberapa efektif stimulus fiskal sebagai alat pemulihan ekonomi selama pandemi. Ada 2 teori utama yang menjadi landasan dalam pembahasan saya kali ini. Yang pertama adalah teori Keynesian, yang menyatakan bahwa ketika pemerintah meningkatkan belanja atau meningkatkan konsumsi, maka pendapatan masyarakat juga ikut naik dan konsumsi pun terdorong, yang dimana hal ini dikenal dengan multiplier effect. Di sisi lainnya, Ricardian equivalence berpendapat sebaliknya. Teori ini mengatakan bahwa utang pemerintah sama saja dengan pajak masa depan. Jadi masyarakat yang rasional akan menabung lebih banyak di masa saat ini atau masa sekarang untuk persiapan pajak di masa depan, sehingga konsumsi tidak meningkat. 2 teori ini memberikan prediksi yang berbeda dan menarik untuk diuji mana yang paling sesuai dengan kondisi di Indonesia. Kalau kita lihat berdasarkan data, pandemi menyebabkan defisit APBN naik sangat tajam hingga 6,1% dari PDB pada tahun 2020. Rasio utang pemerintah juga melonjak sekitar 30% menjadi lebih dari 41% dalam 2 tahun. Di sisi lainnya, konsumsi rumah tangga yang merupakan promotor ekonomi Indonesia sempat turun cukup dalam. Namun yang menarik adalah konsumsi ini pulih cukup cepat setelah pemerintah mengeluarkan beberapa stimulus seperti bansos, BLT, dan juga dukungan UMKM serta program pemulihan ekonomi yang lain. Dari fenomena ini membuat kita bertanya, apakah masyarakat benar-benar merespons stimulus tersebut atau ada faktor lainnya. Jika kita melihat penelitian sebelumnya, sebagian besar menunjukkan bahwa negara berkembang jarang mengikuti Ricardian equivalence secara penuh. Syafi dan rekan menemukan bahwa belanja pemerintah yang dibiayai utang tetap mampu meningkatkan konsumsi melalui multiplier effect. Di negara Turki, IKIS menunjukkan bahwa konsumsi tetap meningkat saat stimulus diberikan. Asteriou menyebutkan bahwa dampak utang sangat bergantung pada kapasitas fiskal dan kualitas institusi. Dan penelitian di Indonesia juga menunjukkan bahwa belanja pemerintah memiliki pengaruh signifikan terhadap konsumsi. Yang selanjutnya, IMF pun mencatat bahwa pemulihan ekonomi
pemulihan konsumsi di Indonesia pasca pandemi COVID-19 sangat dipengaruhi oleh kebijakan stimulus fiskal. Dari keseluruhan temuan literatur ini ada pola yang jelas. Dalam negara berkembang termasuk Indonesia cenderung tidak memiliki asumsi Ricardian equivalence. Mengapa? Karena banyak rumah tangga yang memiliki keterbatasan likuiditas. Mereka tidak bisa menahan konsumsi untuk memikirkan pajak di masa depan. Begitu pendapatan naik, jadi mereka langsung berbelanja. Namun pada kelompok berpendapatan menengah ke atas memiliki pandangan yang sedikit berbeda. Mereka sedikit berhati-hati dan sebagian menunjukkan perilaku mirip dengan Ricardian equivalence. Jadi polanya campuran. Dari sini kita melihat beberapa celah penelitian. Yang pertama, prediksi teori Ricardian tidak sesuai dengan fenomena konsumsi di Indonesia selama pandemi. Yang kedua, belum banyak penelitian yang menjelaskan secara rinci perbedaan perilaku antara kelompok pendapatan. Yang ketiga, belum ada kajian yang komprehensif mengenai stimulus pandemi, kenaikan utang, dan juga perilaku konsumsi rumah tangga. Berdasarkan fenomena dan literatur, hipotesis yang saya berikan yaitu adalah peningkatan utang selama pandemi justru meningkatkan konsumsi rumah tangga, sehingga Ricardian equivalence tidak sepenuhnya berlaku di Indonesia. Hipotesis ini sejalan dengan data konsumsi yang pulih secara cepat setelah stimulus diberikan oleh pemerintah. Dari hasil analisis terdapat 3 temuan penting. Yang pertama, konsumsi meningkat meskipun utang naik. Hal ini menunjukkan bahwa asumsi teori Ricardian equivalence tidak sepenuhnya terpenuhi. Yang kedua, keluarga berpendapatan rendah langsung membelanjakan stimulus karena memiliki kebutuhan yang sangat mendesak dan juga keterbatasan dana. Yang ketiga, sebagian rumah tangga berpendapatan menengah ke atas justru lebih banyak menabung. Inilah yang disebut dengan partial Ricardian behavior. Kesimpulan besarnya adalah perilaku konsumsi masyarakat Indonesia lebih dominan pada teori Keynesian dan stimulus fiskal memang mendorong pemulihan. Dari beberapa temuan tersebut, ada beberapa rekomendasi kebijakan yang dapat saya simpulkan. Yang pertama, mengenai stimulus harus difokuskan pada rumah tangga berpendapatan rendah yang paling responsif terhadap bantuan. Yang kedua, kualitas dan efisiensi belanja negara harus ditingkatkan, terutama dalam sektor-sektor produktif seperti kesehatan dan juga pendidikan dan yang lainnya. Yang ketiga, akses keuangan perlu diperluas agar rumah tangga tidak terjebak dalam keterbatasan likuiditas. Penelitian ini menunjukkan bahwa kenaikan utang pemerintah selama pandemi tidak menurunkan konsumsi masyarakat, sehingga Ricardian equivalence tidak sepenuhnya berlaku dalam konteks negara Indonesia. Konsumsi justru pulih seiring berjalannya program tersebut atau program stimulus fiskal, terutama bagi rumah tangga berpendapatan rendah yang merespon peningkatan pendapatan secara langsung akibat keterbatasan likuiditas. Sementara itu, sebagian rumah tangga menengah atas menunjukkan kecenderungan menabung, mencerminkan perilaku Ricardian parsial. Secara keseluruhannya, hasil analisis mengindikasikan bahwa perilaku konsumsi masyarakat Indonesia lebih dominan mengikuti pola Keynesian dan kebijakan fiskal ekspansif terbukti efektif dalam mendukung pemulihan ekonomi nasional. Demikianlah presentasi yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kekurangan dalam presentasi ini, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.